kepada IAIN Bukit Tinggi yang telah mengajak saya untuk bergabung, dan pada Bapak Ibu saya lihat banyak senior-senior juga di dalam yang mengikuti seminar ini, webinar ini, jadi kita jadi nggak pede nih Pak Supraman ya, ini bos-bos saja ternyata. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, mohon izin saya berbagi sedikit tentang bagaimana menulis artikel ilmiah terkait dengan judul yang diberikan ke saya itu ada di belakangnya jurnal ilmiah. Jadi kalau kita bicara bermutasi tentu kita akan berbeda sedikit dengan yang biasa-biasa saja. Nah barangkali saya mulai saja, mudah-mudahan saya dikasih waktu katanya 30 menit ya Pak Haji Anas ya. Ya, betul Pak. 45 slide mudah-mudahan cukup lah ya. Oke, jadi Bapak Ibu salam perkenalan dari saya di Padang. Ini di Politeknik Negeri Padang, juga diamanahkan sebagai Kepala Pusat Penelitian. Di samping itu juga ikut Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia yang untuk di Sumatera Barat. Kita juga punya BK Teknik Informatika, Bapak Ibu, di Persatuan Insinyur Padang, yang orang-orang yang bergerak di bidang informatika sudah dapat gelar terkait dengan Persatuan Insinyur Indonesia. Ada IPP, ada IPM, ada IPU ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat nama saya di belakangnya ada IPM, Insinyur Profesional Muhammadiyah, ini terkait dengan keanggotaan kita di BK Teknik Informatika Persatuan Insinyur Indonesia. Juga membantu Pak Supratman di Aptikom Sumatera Barat. Dan kemudian yang penting Bapak Ibu barangkali adalah terkait dengan pengelolaan jurnal ya. Jadi jurnal Resti ini Sinta 2 mulai dari edisi ISU 1 volume 1 itu kita sudah terakreditasi Sinta. Manuskrip Bapak Ibu dari beberapa literatur yang saya baca, manuskrip itu adalah artikel ilmiah karya ilmiah kita yang belum publis gitu. Jadi manuskrip itu karya ilmiah kita yang belum publis. Jadi Bapak Ibu begitu submit manuskrip ke sebuah jurnal, maka statusnya baru manuskrip gitu. Tapi sudah terbit di jurnal tersebut, maka dia berubah menjadi artikel. Jadi kalau manuskrip tidak bisa kita rujuk, tapi artikel bisa kita rujuk. Kita mengambil rujukan ke artikel siapa gitu. Jadi artikel itu adalah karya ilmiah yang sudah publis di sebuah jurnal. Jadi ini bedanya antara manuskrip dan artikel. Bapak Ibu, ini mohon kita maklumi juga gitu kan, karena rata-rata seperti itu gitu. Jadi manuskrip itu adalah karya ilmiah kita yang belum publis, yang sedang kita submit ke sebuah jurnal kah, atau yang sedang proses review di jurnal kah, intinya belum terbit. Lalu artikel itu manuskrip atau karya ilmiah kita yang sudah publis, misalnya sudah terbit di jurnal apa, isu berapa, volume berapa. Nah, artikel ilmiah ini sudah bisa jadi rujukan untuk artikel-artikel berikutnya. Nah, makna artikel itu hampir disamakan dengan paper. Jadi beberapa literatur menyebutkan artikel, kalau papernya versi bahasa Inggrisnya. Lalu ada jurnal. Nah, ini yang sering juga salah gitu Bapak Ibu. Jurnal ini adalah tempat kumpulan dari artikel-artikel ilmiah. Jadi tidak ada orang nyebut saya mau submit jurnal saya di tempat Pak Supratman ya, atau di tempat di IAIN gitu kan. Yang dia submit itu sebenarnya manuskrip gitu. Jadi bukan jurnal. Jurnal itu kumpulan dari artikel-artikel ilmiah yang sudah publis. Jadi yang tampil di jurnal itu adalah artikel ilmiah yang sudah publis. Jadi ini yang perlu kita pahami. Lalu ada juga yang conference, seminar, proceeding, ini disamakan saja Bapak Ibu. Conference, seminar ini hanya istilah saja. Kalau seminar lebih banyak digunakan untuk di level nasional, kalau conference lebih banyak digunakan di level internasional. Maksudnya sama. Lalu luaran dari conference atau seminar itu rata-rata keluarnya di proceeding. Tapi tidak wajib juga gitu kan. Jadi boleh saja keluaran dari conference atau seminar itu di jurnal tergantung kepada kualitas artikel ilmiahnya.
Ini juga yang perlu kita bedakan Bapak Ibu sewaktu kita menulis artikel ilmiah, apakah artikel ilmiah kita ini mau dimuat di jurnal atau mau dimuat di proceeding. Jadi kalau artikel kita mau dimuat di proceeding, maka kita harus melewati dulu konferensi atau seminar, baru bisa keluar di proceeding. Jadi Bapak Ibu nggak ikut konferensi, nggak ikut seminar, lalu tiba-tiba muncul di proceeding. Nah itu kita kan melanggar etikanya. Lalu kalau jurnal kita nggak melakukan konferensi atau seminar, kita langsung submit ke jurnalnya gitu. Nah, lalu apa bedanya jurnal sama proceeding? Yang saya sampaikan tadi adalah terkait dengan artikel kita. Kalau seminar, konferensi itu adalah karya ilmiah kita yang masih dalam proses gitu atau akan. Jadi kita akan meneliti atau kita sedang meneliti dan belum menghasilkan sesuatu gitu. Hasilnya masih hipotesis atau masih belum sempurna gitu. Maka kita seminarkan dengan harapan dapat masukan dari peserta seminar. Jadi penelitian kita itu akan semakin baik. Nah, kalau jurnal itu adalah hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan. Artinya, artikel yang publis di jurnal itu adalah artikel dari penelitian yang sudah selesai dilaksanakan. Nah, ini yang penting kita pahami, Bapak Ibu, bahwa artikel yang publis di jurnal itu seharusnya adalah artikel yang atau artikel dari penelitian yang sudah selesai dilakukan. Maka sangat jarang di dalam jurnal itu, di abstraknya, ini masih saya temukan Bapak Ibu, di abstraknya dituliskan setelah melakukan kegiatan ini diharapkan mendapatkan hasil bla 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 gitu. Jadi kalau di jurnal di dalam abstraknya masih ada kata-kata diharapkan, itu menandakan penelitiannya belum selesai gitu. Jadi kalau penelitiannya belum selesai, itu seharusnya masuk di proceeding. Dia ikut seminar dulu, ikut konferensi dulu mendapat masukan gitu. Jadi maka agak aneh kalau di jurnal muncul di hasil penelitiannya masih diharapkan. Jika kalau kita di bidang IT itu setelah dibikin aplikasi ini diharapkan akan membawa bla 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 gitu. Nah, seharusnya kan penelitian itu komplit ya sampai begitu dia sudah selesai bikin aplikasi apa hasilnya. Jangan ada lagi kata-kata diharap muncul di abstrak dalam sebuah jurnal. Lalu artikel di proceeding boleh Bapak Ibu, walaupun proceeding ini sifatnya meminta masukan, bisa saja artikel ilmiah di proceeding itu masih berupa hipotesis. Jadi kita masih mau berencana meneliti, kita sudah akan menduga hasilnya seperti ini gitu kan. Maka kita proceedingkan untuk mendapat masukan. Nah ini boleh, jadi maka beda kualitas proceeding dengan jurnal seharusnya. Tapi kalau seandainya artikel yang masuk di proceeding itu kualitasnya bagus, ini tergantung reviewernya, boleh saja dia keluar di jurnal Bapak Ibu, tidak juga harus keluar di proceeding. Nah itu kembali kepada kualitas artikelnya gitu. Lalu apa artikel ilmiah dan jurnal ilmiah? Jadi artikel ilmiah otomatis adalah karya tulis kita yang disusun, yang dibuat berdasarkan syarat-syarat keilmiahan. Lalu jurnal ilmiah adalah tempat untuk mempublikasikannya. Jadi itu sedikit Bapak Ibu pengantar untuk kita memahami terkait dengan beberapa istilah yang sering kita temui dalam tata kelola jurnal ilmiah gitu. Lalu berikutnya kita akan fokus ke artikel ilmiah. Ya, sebenarnya ada dua sih yang saya lihat, ada artikel ilmiah itu berasal dari riset artikel, ada juga artikel ilmiah itu berasal dari review artikel. Jadi kalau kita Bapak Ibu di tengah pandemi COVID ini tidak memungkinkan untuk riset lapangan dan lain sebagainya, maka review artikel ini salah satu pilihan. Nah, apa bedanya antara riset artikel dengan review artikel? Kalau riset artikel, berarti kita betul-betul melakukan riset. Kita terjun ke lapangan, kita mengambil data langsung. Jadi datanya data primer. Jadi kalau riset artikel itu karena kita yang langsung terjun, kita yang menggunakan datanya secara langsung, maka kita menggunakan data primer gitu. Dan artikelnya belum publis. Jadi catatannya ini barangkali Bapak Ibu. Kalau riset artikel itu kita menggunakan data primer, artinya Bapak Ibu kalau memilih riset artikel, paling tidak rujukan Bapak Ibu nanti kalau kita sarankan 10 rujukan itu datanya dari data primer itu. Artikel yang bukan artikel literatur review atau review artikel gitu. Lalu yang kita tulis itu pastikan artikelnya belum publis. Jadi kalau kita bikin artikel pastikan ada kebaruan Bapak Ibu. Jadi artikel yang kita tulis itu belum ada yang pernah publis gitu. Nah, beda kalau review artikel. Kalau review artikel ini saya coba. Ini oke.
Ini kelihatan mau saya kelihatan Bapak Ibu ya. Ini yang review artikel. Sorry. Ini review artikel. Ini kajian kita terhadap artikel-artikel yang telah publis. Jadi kita tidak melakukan riset langsung ya. Kita hanya meriset artikel-artikel yang telah publis di suatu bidang tertentu. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yang di sini. Kita bisa mencari kesamaan. Artinya kita membandingkan gitu dari coba kita cari ada 5 artikel yang sama, kita bandingkan. Lalu setelah kita bandingkan kita dapat apa gitu. Jadi kalau seandainya membandingkan berarti Bapak Ibu harus tahu kelebihan dan kekurangan artikel pertama, kelebihan dan kekurangan artikel kedua, kelebihan dan kekurangan artikel ketiga dan seterusnya. Lalu setelah Bapak Ibu banding-bandingkan itu Bapak Ibu dapat hasil apa gitu. Nah, itu namanya kita membandingkan, mencari kesamaan ya. Bisa juga mencari ketidaksamaan, kontrasnya. Atau Bapak Ibu memberikan pandangan ternyata artikel yang sebelumnya setelah dicoba Bapak Ibu coba ternyata banyak kekurangan, Bapak Ibu memberikan kritikan terhadap artikel itu. Jadi kita hanya melakukan review artikel, tapi usahakan jangan 1 atau 2 Bapak Ibu, di atas 3 lah artikelnya. Dan pastikan juga ketiga-tiganya itu kita coba dulu, kita pahami dulu sehingga kita betul-betul paham artikel tersebut. Ya, nanti kita hanya membaca sebuah artikel lalu kita hanya sebatas kulit-kulitnya saja lalu kita review. Saya pernah menemukan artikel review itu, tapi sebenarnya dia bukan mereview Bapak Ibu. Dia hanya mengambil kesimpulan, artikel 1 ini, artikel 2 ini, artikel 3 ini, tapi dia tidak ada kesimpulan dia setelah dia melakukan review. Nah, jadi Bapak Ibu harus ada keputusan Bapak Ibu terhadap hasil artikel yang direview. Jadi jangan menceritakan. Jadi beda Bapak Ibu ya. Kalau menceritakan saja, kita menceritakan apa yang telah dikerjakan orang. Nah, itu namanya bukan review artikel. Bapak Ibu hanya menulis ulang gitu kan, membuat kesimpulan. Nah, yang penting di review artikel itu adalah ada kesimpulan baru dari Bapak Ibu. Kira-kira kalau prosesnya kayak gini, Bapak Ibu cari topiknya, lalu cari referensi-referensi. Kalau bisa usahakan artikel yang bereputasi. Jangan Bapak Ibu mereview artikel yang publis di Proceeding. Ini sangat tidak disarankan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan review artikel, pastikan review dari jurnal. Karena proceeding itu seperti yang disampaikan di awal itu bisa saja penelitiannya sedang jalan atau penelitiannya baru akan jalan gitu. Jadi artikel yang keluar di proceeding seharusnya artikel yang belum selesai penelitiannya. Maka sebaiknya kalau mau melakukan review artikel cari di jurnal yang sudah publis dan kalau bisa jurnal terakreditasi atau jurnal yang bereputasi. Lalu setelah dapat itu, baru Bapak Ibu cari argumen-argumen terkait dengan mendukung kegiatan itu, dan seterusnya sampai Bapak Ibu bisa menyimpulkan hasil review Bapak Ibu. Jadi jangan nanti hasil simpulan kita malah tidak berkualitas dibanding dengan hasil yang telah dilakukan orang lain. Jadi hati-hati juga kita dalam melakukan review ulang kalau kita seandainya salah dalam melakukan proses reviewnya. Jadi review artikel ini salah satu pilihan kita di pandemi COVID kalau seandainya tidak memungkinkan untuk studi lapangan. Tetapi perlu juga diingat Bapak Ibu, tidak semua jurnal mau menerima review artikel. Jadi Bapak Ibu lihat dulu aturan-aturan di jurnal yang akan dituju untuk submit kalau memilih model review artikel. Nah, kalau dia riset artikel, nah ini Bapak Ibu boleh menyiapkan dari sekarang semuanya, rata-rata formatnya seperti ini Bapak Ibu. Kita menggunakan metode namanya IMRAT. Nah, ini kita riset artikel yang banyak digunakan. Kalau kita di bidang teknik, rata-rata menggunakan format ini, Bapak Ibu. Mungkin di bidang ilmu pendidikan beda, tapi ini hanya tidak harus ini, Bapak Ibu. Ini hanya menggambarkan bahwa kalau kami di bidang teknik, di bidang informatika juga, kita menggunakan metode IMRAT ini. Nanti kita akan bahas metode IMRAT ini lebih detail. Nah, itu tentang riset artikel sama review artikel. Jadi Bapak Ibu tentukan sekarang mau nulis artikel yang mana. Mau nulis review artikel atau riset artikel. Oke, kita lanjut. Lalu ini saya dapat rujukan dari Pak Istadi. Waktu itu saya mengikuti seminar dengan beliau, Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih artikel yang tidak bisa kita publis? Ya? Ini agak strict juga beliau menyampaikan ini. Yang pertama itu memang tidak ada di situ tentang saintifiknya gitu. Harus ada metode penelitiannya gitu. Jadi kalau seandainya karya ilmiah tidak jelas metode penelitiannya,
maka kita akan susah menjelaskan secara ilmiah gitu, bagaimana hasil kesimpulan dari artikelnya itu bisa dijelaskan dengan baik. Jadi dalam saintifik itu paling tidak lebih detail kepada metode yang dia gunakan, lebih jelas nampak saintifiknya di situ. Nah, kalau seandainya tidak ada itu, maka katanya tidak bisa dipublis gitu kan. Lalu yang kedua katanya tidak ada kebaruan dari kerjaan itu, dari penelitiannya itu gitu. Nah, ini setiap kita meneliti pasti kita akan mencari kebaruan walaupun sedikit gitu. Perlu kita mulai sekarang apa sih novelty dari riset kita itu gitu. Masih banyak kita melakukan lanjutan-lanjutan penelitian tapi sudah banyak juga orang melakukan penelitian yang sama. Nah, bedanya kita dengan orang lain itu apa? Nah, perlu kita mencarikan novelty-nya. Nah, untuk mendapatkan novelty, seperti yang disampaikan Bu Dekan tadi, kita harus rajin-rajin membaca memang Bapak Ibu. Kita nggak bisa melakukan riset tanpa banyak membaca. Kita harus banyak membaca jurnal-jurnal terkait dengan bidang kita, baru kita bisa melakukan riset yang baik, sehingga kita dapat novelty itu. Karena kita mengatakan kita novelty, menurut kita, padahal di negara lain itu orang sudah lebih dari apa yang kita kerjakan. Maka betul-betul kita harus rajin-rajin membaca yang terbaru dan artikel yang terbaru di bidang kita. Lalu bisa saja dia novelty, tapi dia sudah kadaluarsa gitu. Jadi topiknya itu novelty, tapi topik itu layan di tahun-tahun 2000 berapa gitu. Nah, itu sebetulnya juga perlu perhatian kita. Saya juga masih banyak menerima artikel dengan topik yang sama, dengan metode yang sama, tapi dia hanya rubah kasus saja gitu. Nah, ini perlu juga diperhatikan waktu kita menulis. Jangan metode kita itu metode lama, tapi kita cari keterbaruan gitu. Jangan dianggap metode itu kalau kita bikin tahun 2000 tahun 2000-an sama saja hasilnya dengan tahun sekarang, berarti kan nggak layak, kita masih sudah kadaluarsa penelitian kita gitu. Lalu juga tidak boleh duplikat. Nah, ini penting Bapak Ibu, jangan tahun-tahun mungkin Bapak Ibu mencari artikel di sebuah jurnal dan dilakukan orang di tahun 2000 misalnya. Sekarang Bapak Ibu coba lagi gitu kan, tapi tidak ada pembaruan. Berarti kita melakukan duplikat. Kalau ketahuan lebih ininya kita dianggap plagiat gitu. Nah, ini sebaiknya jangan dipublis. Lalu ada juga yang kesimpulannya tidak bisa diterima atau dianggap tidak benar. Nah, ini hati-hati juga kita begitu menulis artikel untuk jurnal bereputasi, Bapak Ibu waktu mengambil kesimpulan itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Jadi itu terkait nanti di metode dan pembahasannya. Jadi kelihatan nanti kadang-kadang ada juga orang di pembahasannya bagus-bagus tapi kesimpulannya beda. Nanti kita akan lihat ada beberapa, kalau saya bilang sih ada 3 dosa peneliti ya. Yang pertama ada melakukan plagiat, lalu ada fabrikasi, ada falsifikasi gitu. Nah, ini perlu juga kita hindari agar kesimpulan dari penelitian kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian terakhir kata Prof. tadi itu ada juga beberapa jurnal ini sangat memperhatikan gitu Bu, tata bahasanya. Kalau di Indonesia itu SPOK-nya gitu kan. Masih banyak kita terutama di pendahuluan gitu, kita menulis indah gitu. Jadi bahasanya kadang-kadang tidak ilmiah, muncul ada kata-kata begitu gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya nggak muncul di karya ilmiah, harus ditulis dengan bahasa ilmiah dan mengikuti aturan tata bahasa yang baik. Jadi kalau tata bahasanya baik, nanti kita convert bahasa Inggris dan lain sebagainya juga hasilnya lebih baik. Nah, ini yang perlu kita pahami di awal kalau sewaktu kita mau publis di jurnal bereputasi. Jadi betul-betul kita ibaratnya ukur diri dulu kita untuk menyiapkan ini jurnal yang bereputasi ini gitu. Nah, ini sangat berat sih yang diberikan ke saya nih sama Pak Supraman. Lalu kemudian yang perlu juga adalah ini kualitas artikel kita. Oke, artikel yang baik. Yang pertama kita pastikan menilai artikel kita itu ada novelty-nya. Jadi kualitas artikel itu kita bisa merasakan sendiri, ini artikel saya ini baik gitu kan. Lalu kalau sudah kita merasa baik, kita harus tentukan juga tempat publisnya di mana. Jadi jangan Bapak Ibu artikel kita baik, kita publis di jurnal yang belum terakreditasi. Nah, itu sama aja sama orang jual emas tapi jual emasnya di kaki 5 gitu. Nanti nggak dianggap Bapak Ibu kualitas artikelnya bagus tapi publis di jurnal yang belum bereputasi atau belum terakreditasi. Bapak Ibu coba cek kualitas artikelnya. Kita bisa uji nanti gitu kan. Jadi di samping kualitas artikel kita yang sangat menentukan juga adalah di mana kita publis.
Jadi Bapak Ibu jangan asal publish artikel di jurnal. Bapak Ibu harus paham jurnal tujuannya. Gitu. Jangan asal publish saja tapi kita nggak tahu. Maka jurnal itu harus kita cek Bapak Ibu. Kalau kita saat ini barangkali saya sebut ada 5 ini mungkin yang jadi patokan kita. Yang pertama jurnal nasional. Jurnal nasional ini adalah jurnal yang belum terakreditasi atau tak terakreditasi. Jadi kalau tak terakreditasi itu Bapak Ibu jurnal yang sudah bisa untuk diakreditasi tapi belum lolos. Artinya dia sudah punya doi, sudah punya ISSN, sudah terbit minimal 2 kali 1 tahun, setiap terbit 5 artikel, tapi dia nggak lolos. Nah kalau jurnal nasional itu di bawahnya lagi Bapak Ibu, mungkin dia belum punya ISN atau belum punya doi, tapi dia sudah terbit. Nah ini perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi kalau jurnal tak terakreditasi dia sudah memenuhi target untuk akreditasi, cuman dari hasil review dia mungkin belum layak. Ada beberapa yang kurang gitu kan. Lalu jurnal nasional terakreditasi ini yang disampaikan Bu Dekan tadi itu jurnal yang sudah muncul di Sinta. Jadi kalau di sini saya sebut ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6. Jadi Sinta 1 itu sekarang katanya sudah harus Scopus gitu kan. Sinta 2 ini sudah lebih bagus, Sinta 3 dan seterusnya. Namun Sinta 1, Sinta 2 di KUM sepertinya disamakan nilainya. Ini Bu Dekan tadi menyampaikan ya. Nah, jadi untuk jurnal sertifikasi Bapak Ibu cek di websitenya ini Sinta Ristek Green Go ID Jurnal. Silakan Bapak Ibu masuk ke websitenya ini, lalu pilih jurnal, nanti muncul itu ada S1 sampai S6. Kalau Bapak Ibu ingin mencek sebuah jurnal itu, cek juga di sini, tinggal tulis EISN-nya, maka tahu dia itu apakah Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya. Silakan dicek. Menyatakan dirinya sudah Sinta 2, sudah menyatakan Sinta 3, Bapak Ibu cek aja di sini. Di Sinta Ristek Green Go ID Jurnal. Ya, jadi Bapak Ibu tahu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu terkait artikel kita pahami bahwa kualitas kita memang kualitas artikel kita memang baik, ada keterbaruannya. Lalu kita tentukan jurnalnya di mana. Jangan asal publish di jurnal. Jadi harus ada juga kita belajar kita mau publish di jurnal yang mana. Oke, itu yang berikutnya kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita mulai menulis? Ada 2 cara yang sering muncul Bapak Ibu. Kita mau menulis itu apakah kita buat artikel dulu, lalu baru kita cari jurnalnya. Atau kebaliknya, Bapak Ibu cari jurnal yang dituju, baru buat artikel. Nah, ini pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau yang mana? Kedua-duanya punya plus minus ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau Bapak Ibu mau menulis saja, tanpa melihat mau akan terbit di jurnal mana, paling tidak Bapak Ibu ikuti yang tadi ada metode IMBRAT tadi atau mengikuti literatur review. Silakan ikuti format itu. Begitu artikel Bapak Ibu sudah merasa siap. Nah, di sini ada beberapa publisher yang menyediakan fasilitas untuk menjadikan jurnal rekomendasi. Misalnya Bapak Ibu masuk ke jurnal Finder Elsevier. Nanti Bapak Ibu akan diminta masukkan judul, masukkan abstrak, masukkan data-data yang lain. Nanti dia akan mencek kira-kira kualitas artikel Bapak Ibu itu layak di jurnal yang mana. Jadi dia akan merekomendasikan beberapa jurnal untuk artikel Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa menggunakan ini. Jadi Bapak Ibu silakan. Kalau mau nulis aja kan itu bahasanya Bapak Ibu. Jangan terlalu dibebankan dengan yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu mengandung seperti itu, boleh juga. Jadi silakan, masih banyak lagi yang lain Bapak Ibu. Ini beberapa yang saya ambil. Ada jurnal yang dari Elsevier karena ini Scopus ya. Lalu dari IEEE, lalu dari Springer, lalu ada juga yang berbayar Bapak Ibu. Nanti silakan dicoba. Ini beberapa atau di googling aja nanti jurnal rekomendasi atau recommender jurnal gitu kan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memilih metode yang pertama, silakan ditulis artikelnya kalau bisa karena ini internasional ya, usahakan memang bahasa Inggrisnya lebih bagus sehingga dia akan lebih cepat lebih tepat merekomendasikan jurnal atau artikel Bapak Ibu itu akan dipublis di mana. Oke, itu kalau pilihan Bapak Ibu yang pertama ya. Lalu kalau pilihan yang kedua, Bapak Ibu cari jurnal yang dituju baru buat artikel. Nah, ini yang banyak juga dipakai kebanyakan orang saat ini. Misalnya Bapak Ibu mau masuk ke jurnal yang saya kelola, jurnal Resti, Rekayasa Sistem Informasi. Bapak Ibu silakan masuk ke artikel
masuk ke jurnalnya, lalu download template-nya. Lalu download template-nya, maka ikuti panduan yang ada di template. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pilih yang nomor 2, Bapak Ibu download template-nya, ikuti panduan di template. Kalau nomor 1, Bapak Ibu nggak perlu lihat template orang, Bapak Ibu tulis saja sesuai dengan strukturnya, lalu baru diupload, lalu kemudian disesuaikan. Jadi kerjanya tambah lagi. Nah, ini pilihan. Jadi kebanyakan kita pilih yang nomor 2, Bapak Ibu. Dicari jurnal yang dituju, baru buat artikel dan sesuaikan dengan template. Tapi ini pilihan, jadi kita nggak ada pemaksaan, Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana tips kita dalam menulis? Ini kita belum sampai menulis artikel. Yang pertama, kalau seandainya kita milih yang nomor 2 tadi, Bapak Ibu ya, kita menentukan jurnalnya, lalu kita mendownload template. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau sudah dapat jurnalnya, Bapak Ibu pastikan pahami kualitas jurnalnya dengan baik. Jadi ini penting, jangan agar nanti kita jangan salah publis gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah paham dengan jurnal tujuan. Apakah dia terakreditasi Sinta, Sinta berapa, kalau dia Scopus, Q berapa, kalau WOS juga seperti itu, dan lain-lainnya. Mungkin 3 ini. Jadi Bapak Ibu harus paham ini dulu gitu. Jangan nanti, ini saya sering juga nanya, masuk ke WA saya Bapak Ibu. Saya mau publis di jurnal PFP, sudah akreditasi berapa, sudah Sinta berapa gitu. Nah, itu artinya kan autor seharusnya pertanyaan tidak boleh muncul dari autor gitu. Autor itu harus jeli dengan tujuannya gitu. Jadi kalau tujuannya ke jurnal saya, dia harus baca dengan baik artikel yang konten yang ada di jurnal. Jadi jangan sampai ada jawaban yang sudah ada di website jurnal itu ditanyakan ke orangnya gitu, ke pengelola jurnalnya. Ini hati-hati kita sebagai autor, pastikan Bapak Ibu pahami dulu, kalau sudah baca, lihat di webnya nggak ada yang nggak jelas, baru kita tanyakan. Lalu yang kedua, pahami seluruh informasi yang ada di jurnal tujuan. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan, kalau seandainya Bapak Ibu masuk ke sebuah jurnal, apapun menu-menu yang ada di web itu Bapak Ibu klik, Bapak Ibu pahami semuanya gitu. Ada menu tentang etika publikasi, ada menu tentang biaya dan sebagainya. Jangan nanti Bapak Ibu publis di sebuah jurnal, Bapak Ibu nggak tahu ternyata situ biayanya mahal gitu. Begitu diterima, Bapak Ibu kaget kok bayar gitu. Padahal informasi sudah ada di web, Bapak Ibu nggak baca gitu. Nah, ini kan sesuatu yang salah dari autor gitu. Nah, Bapak Ibu yang akan submit ke jurnal, pastikan semua semua informasi yang ada di jurnal itu Bapak pahami dulu gitu. Kalau perlu, kalau saya dulu setiap paling tidak ada 5 atau 10 artikelnya itu kita download, kita baca. Yang sudah publis Bapak Ibu ya. Ini untuk kita memahami bagaimana gaya dari jurnal itu. Jadi kalau kita memilih yang kedua tadi itu, artinya memilih jurnal sudah kita pilih, maka Bapak Ibu coba baca artikel yang sudah terbit di situ gitu. Nah, Bapak Ibu akan melihat model-model yang sudah diterima di situ dan kita bisa mengcek dengan artikel kita gitu. Jadi ini pentingnya kita memahami tujuan dari jurnal kita, tujuan dari publis artikel kita gitu, manuskrip kita. Gitu. Nah, yang intinya yang saya sampaikan di sini adalah jangan sampai nanti Bapak Ibu me-WA atau mengontak pengelola jurnal mengajukan satu pertanyaan dan pertanyaan itu sudah ada jawabannya di web. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada pertanyaan di web, berarti Bapak Ibu atau yang akan submit ke artikel ke jurnal itu dia belum membaca dengan baik. Maka tentu editor akan berpikiran tidak bagus juga jadinya gitu kan. Ini sepertinya mau cepat saja gitu, tapi tidak mau ribet gitu. Nah, ini juga pahami juga. Lalu yang ketiga, tulis artikel sesuai template jurnal. Jangan sekali Bapak Ibu membuat artikel template sendiri. Ikuti petunjukan dengan detail dan teliti. Jadi ada yang misalnya disampaikan di template-nya itu judulnya 15 poin ukuran hurufnya. Bapak Ibu jangan bikin 20 gitu. Ini kita akan menyesuaikan dengan bukan kita publish artikel itu bukan menurut kita tapi menurut pengelola jurnal gitu. Jadi kita harus bisa memposisikan sebagai editor. Bapak Ibu posisikan diri sebagai editor pengelola jurnal. Bapak Ibu coba posisikan diri Bapak Ibu sebagai reviewer jurnal itu gitu. Begitu menerima artikel Bapak Ibu itu bagaimana reviewer kira-kira melakukan review, bagaimana editor menanggapinya gitu. Nah, ini perlu gitu kan. Kalau seandainya posisi editor itu yang pertama dia cek adalah kesesuaian template. Jadi kalau artikel Bapak Ibu mau submit bagus artikelnya tapi nggak sesuai template, Bapak Ibu sudah di-reject di awal kan kasihan. Lalu dia akan melihat ke scope kita. Jangan-jangan nanti artikel Bapak Ibu nggak sesuai dengan scope di jurnal itu. Nah, tentu itu jadi perhatian juga gitu. Nah, ini kita cek posisi kita sebagai apa.
Lalu kalau seandainya kita sudah submit, lalu ada yang koreksi dari editor atau ada perbaikan dari reviewer, Bapak Ibu pastikan cepat tanggap. Jangan nunggu 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya gitu kan. Jadi pastikan kita cepat. Jadi menandakan bahwa kita betul-betul berminat untuk publish di jurnal tersebut. Nah ini yang penting kita pahami. Ini waktunya kita masih panjang. Udah berapa Pak Firdaus? 10 menit lagi, Pak. Berapa? 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi ya, masih ada. Berarti harus cepat kayak ini. Jadi ini Bapak Ibu, kita mau bahas ada IMRAT ya. Ini yang banyak dipakai struktur artikel ilmiah yang banyak dipakai. Ada IMRAT, Introduction, M-nya Method, R-nya Result, N Discuss. Lalu di bawahnya nanti ada lagi kesimpulan, ada lagi ucapan terima kasih dan referen. Ini kita bahas sekilas sebentar saja. Judul artikel ini saya ambil dari Pak Is tadi. Judul artikel Bapak Ibu ikuti aturan di template, singkat dan jelas. Kalau saat ini sangat dihindari menggunakan studi kasus dan lain sebagainya di judul. Jadi usahakan beberapa jurnal membatasi panjangnya artikel, panjangnya jumlah kata ya. Kalau di jurnal Resti itu judulnya maksimal 15 kata, harus disesuaikan. Lalu nama penulis ini Bapak Ibu usahakan jangan ada singkatan namanya dan jangan juga pakai gelar. Ada juga nanti yang pakai gelar-gelar itu tidak boleh Bapak Ibu ya di dalam karya ilmiah. Juga perhatikan urutan nama penulis. Penulis itu dalam hukum berbeda ya. Penulis pertama, vis author, yang kedua, ketiga, dan korespondensi. Jadi pastikan Bapak Ibu cek nanti ada yang mahasiswa ikut dosen, tapi yang ngerjain banyak mahasiswa. Berarti yang urutan pertamanya itu mahasiswa. Jadi urutan penulis ini tergantung kepada kontribusinya di artikel itu. Siapa yang paling banyak dan berikutnya ya. Jadi yang paling banyak kontribusi itulah yang ada di urutan pertama. Lalu data penulis, nah ini jangan nanti Bapak Ibu di cukup data afiliasi dan email saja. Ini karena untuk korespondensi, jangan disertakan nomor telepon, handphone di sini gitu. Ini contoh Bapak Ibu, jangan. Tapi ikuti template, rata-rata semuanya hanya penting afiliasi, nama fakultas, nama kampus, email dan sebagainya. Tidak ada nomor telepon. Ini juga hati-hati Bapak Ibu menyatakan nama telepon ya. Abstrak. Ini banyak yang gagal Bapak Ibu. Reviewer itu yang pertama yang dinilai judul, abstrak, lalu yang ketiga itu adalah referen. Jadi konten itu nanti gitu kan. Jadi pastikan abstrak Bapak Ibu sudah mewakili secara lugas dan singkat dari penelitian yang sedang dilakukan. Minimal ada 5 ini. Tapi juga jangan panjang-panjang karena sudah dibatasi misalnya abstrak itu 250 kata. Jadi Bapak Ibu harus bisa menyingkat sedemikian rupa di dalam abstrak. Jangan juga ada di situ kutipan. Jangan juga ada kalimat-kalimat indah gitu ya. Tapi untuk latar belakang sampaikan aja 1 sampai 2 kalimat gitu. Lalu pendahuluan ini penting Bapak Ibu, di pendahuluan ini banyak juga yang menambahkan studi daftar pustaka gitu ya, kayak studi daftar pustaka ya yang dia bahas tentang teori-teori umum gitu. Studi pustaka. Misalnya tentang apa Pak? Studi pustaka. Lalu jadi harus ada sedikit latar belakang tapi jangan banyak-banyak. State of the art ini yang penting Bapak Ibu harus mengaji artikel-artikel yang sudah publis sebelumnya. Jadi bukan menceritakan tapi menceritakan sambil Bapak Ibu sampaikan kekurangan-kekurangannya gitu. Jadi Bapak Ibu tahu ada gap analisisnya, ada kekurangan apa di penelitian sebelumnya sehingga Bapak Ibu bikin yang baru. Oke, lalu ada permasalahan dan hasil yang diharapkan. Nah ini hasil yang diharapkan ini nanti akan disampaikan di kesimpulan. Nah, kira-kira ini contoh, nanti silakan dibaca nih waktu kita terbatas. Nanti di-share materinya. Lalu metode penelitian, ini juga jangan masih sering juga kita ketemu istilah metodologi. Jadi kalau di jurnal itu metode yang kita gunakan, bukan metodologi itu mata kuliahnya kali ya, metodologi penelitian ya. Jadi jangan ada di template-nya ada metodologi, paling metode penelitian. Jadi ini jelaskan dengan detail, ini penting bagaimana nanti metode yang Bapak Ibu kerjakan itu bisa ditiru orang. Nah ini yang penting Bapak Ibu, jangan nanti Bapak Ibu bikin artikel tapi orang nggak bisa niru gitu. Nah ini jangan ada sesuatu yang dirahasiakan. Kalau ada yang kira-kira apa, ya diaturlah sedemikian rupa, intinya orang bisa mengerjakan sehingga dia bisa menampilkan hasil seperti yang Bapak Ibu hasilkan di artikelnya. Oke, kita percepat saja. Di hasil dan pembahasan, kita bicara what, why ya, dan what else.
Nah, ini boleh silakan Bapak Ibu dibaca karena waktu kita terbatas nih. Lalu kesimpulan. Nah, di kesimpulan pastikan Bapak Ibu hanya menjawab permasalahan atau tujuan penelitian yang dibahas di pendahuluan. Jadi jangan nanti ada kesimpulan tapi di bab satu di latar belakangnya nggak disampaikan di introduction-nya gitu. Nah, ini harus kemudian juga merupakan logis ya. Kemudian mana nih? Jadi pastikan ditulis dalam bentuk paragraf nomor 4 Bapak Ibu. Jangan dibikin dalam bentuk bullet numbering ya. Kesimpulan 1 bla bla bla, 2 bla bla, 3 bla bla gitu ya. Jadi usahakan kalaupun mau seperti itu tapi belum dibikin dalam bentuk paragraf. 1 apa, lalu berikutnya koma, dalam kurung nomor 2 apa gitu. Jadi jangan dibikin dalam bentuk list, item list atau numbering. Karena kalau menggunakan metode bullet and numbering ini Bapak Ibu kita banyak menghabiskan space. Nah kayak gini nih, kita banyak menghabiskan space kosong di artikel kita. Nah di manuskrip atau di artikel ilmiah itu sangat tidak disarankan ada bagian-bagian yang kosong di halaman itu. Gitu. Maka metodenya digunakan diubah ke bentuk paragraf. Nah ini perhatian Bapak Ibu nanti untuk publis. Ucapan terima kasih ini juga dibatasi Bapak Ibu, jangan ucapan terima kasih kepada rektor gitu ya. Kalau bisa cukup kepada lembaga yang bantu kita pendanaan. Ya kepada kampus, kepada LPPM gitu kan. Nanti jangan ucapan terima kasih kepada dosen A yang telah membantu menyediakan ini. Terima kasih kepada Pak Ketua Jurusan, kepada Ibu Dekan itu kan. Nah itu sebaiknya dihindari. Cukup yang penting-penting saja memberi dana ke kita. Lalu menulis arti di daftar pustaka. Nah pastikan Bapak Ibu pakai jurnal manager. Jurnal manager, referensi manager ya. Bisa pakai Mendeley dan lain sebagainya. Atau Zotero gitu kan, yang open source gitu. Lalu usahakan novelty kita itu kelihatan dari rujukan kita 10 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu kalau bisa rujukan Bapak Ibu di daftar pustaka itu adalah dari jurnal minimal usianya 10 tahun terakhir gitu. Jangan merujukan dari lebih dari itu. Malah di beberapa jurnal bereputasi dia bikin 5 tahun ke belakang. Jadi kalau banyak di artikel Bapak Ibu itu rujukannya sudah 10 tahun lebih dari 10 tahun maka akan dipertanyakan kualitas artikelnya. Maka di awal tadi saya bilang beberapa reviewer itu yang pertama dia lihat judul, lalu dia lihat abstrak, lalu dia lihat pustaka. Jadi kalau daftar pustaka Bapak Ibu banyak tapi udah 15 tahun ke belakang, maka dia nggak akan lihat konten Bapak Ibu lagi. Gitu. Jadi pastikan memang ini menandakan seperti yang sampai Bu Dekan tadi, kita harus rajin-rajin membaca dan yang terbaru. Kalau di sini primernya itu kalau bisa 80% gitu. Lalu pastikan menggunakan aplikasi manajemen referensi, kemudian jangan banyak-banyak ya. Kalau di jurnal resti ya kita masih ikuti ini minimal 10 referensi. Jadi kalau ada artikel yang masuk 5 referensinya itu tidak kita cek lagi Bapak Ibu kita tolak aja gitu. Karena di template kita sudah bilang 10 referensi. Lalu lengkapi unsur-unsur daftar pustaka. Jadi ini perlu Bapak Ibu untuk mendapatkan apakah metode apa ya, uncover dan lain sebagainya itu pasti lengkapi. Ikuti dengan baik. Lalu yang termasuk literatur primer, oke. Ini ada referensi manager sama cek similarity. Ini perlu nanti Bapak Ibu lakukan. Apakah nanti pakai Mendeley untuk referensi manager? Kalau artikel yang sudah siap, Bapak Ibu cek similarity-nya atau plagiatnya di sini. Lalu hal yang perlu kita hindari jarang atau tidak lazim ya jika di bagian ada namanya tinjauan pustaka. Ini Bapak Ibu hindari ada tinjauan pustaka di artikelnya, terutama di pendahuluan ya. Dia tambahin subbab tinjauan pustaka, tapi yang dibahas itu bukan literatur review. Jadi beda Bapak Ibu ya tinjauan pustaka dengan literatur review. Kalau literatur review dia mengkaji kekurangan dan kelebihan dari artikel yang sudah publis sebelumnya. Tapi kalau tinjauan pustaka dia sampaikan teori-teori umum gitu. Nah ini yang nggak boleh gitu. Jadi di tinjauan pustaka itu nggak ada definisi-definisi, misalnya penelitian tindakan kelas adalah bla bla bla. Nah itu kan sesuatu yang umum yang nggak perlu Bapak Ibu sampaikan di jurnal. Gitu. Lalu tidak ada juga perumusan masalah. Jangan nanti ini seperti skripsi gitu kan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti artikelnya mirip skripsi. Hati-hati kita. Kalau kita mau submit di jurnal yang bereputasi. Lalu juga jangan mengutip kutipan dalam kutipan. Nah, misalnya Ahmad dalam Badu. Nah, itu nggak boleh. Bapak Ibu harus ngecek di Badunya seperti apa yang aslinya. Gitu. Lalu jangan berisi kalimat yang mengandung definisi umum. Ini yang sudah kita bahas tadi.
Lalu setiap persamaan harus diberi nomor dan diacu Bapak Ibu. Jadi kalau ada metode ini menggunakan persamaan nomor 1 dan bla 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 harus dijelaskan. Jadi nggak ada gambar tabel muncul tiba-tiba, harus ada dijelaskan dalam kalimat dalam manuskripnya. Nah ini setiap gambar tabel harus diacu dalam teks. Jadi nggak ada tabel tiba-tiba muncul tapi nggak ada penjelasannya. Ada gambar tapi nggak ada penjelasannya. Itu nggak boleh. Jadi nggak ada istilah gambar tabel rumus yang muncul tiba-tiba di artikel kita. Harus ada penjelasannya. Lalu ini juga banyak terjadi menggunakan kata-kata lokasi ini. Lihat gambar di bawah ini, lihat gambar di atas, lihat tabel di bawah. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu, karena sewaktu kita melakukan layout ya, gambar itu boleh di mana saja. Karena kita yang panggil adalah nomornya gitu. Ini gambar 1, titik, situ aja. Karena bisa jadi nanti waktu kita menata, gambarnya itu berada di bawah, gambar itu berada di atas. Jadi posisinya kita hanya mengambil namanya, nomornya saja, atau tabel 1. Jadi nggak ada kata di atas, tidak ada kata berikut ini. Kalau kata seperti ini, berikut ini, berarti tabelnya harus di bawah. Padahal nanti gambarnya itu, tabelnya bisa ada di atas. Oke, ini saya lewati dulu. Nah, ini yang saya bilang tadi, 3 dosa publikasi. Ini yang harus kita hindari Bapak Ibu sewaktu bikin artikel, jangan sampai kita melakukan fabrikasi. Fabrikasi ya pabrik ya, kita membuat data gitu. Kita kita ada-adain gitu. Jadi kalau dalam bahasanya artikel yang ada di panduan yang ada di Ristek Dikti itu, fabrikasi ini adalah membuat data untuk menipu gitu. Datanya nggak ada tapi tujuannya kita bikin agar tujuan artikel kita tercapai. Nah itu nggak boleh. Lalu ada falsifikasi. Falsifikasi itu datanya ada Bapak Ibu. Bapak sudah melakukan survei atau sudah melakukan studi lapangan, sudah dapat datanya. Tapi jika dipakai data itu hasilnya kan tidak seperti yang diinginkan. Bapak Ibu ubah-ubahlah data itu agar sesuai hasil. Maka itu namanya falsifikasi. Mengubah untuk menipu gitu. Kalau fabrikasi membuat untuk menipu, datanya tidak ada Bapak Ibu buat. Nah itu salah. Falsifikasi datanya ada, tapi Bapak Ibu sesuaikan dengan keinginan. Nah itu juga salah. Lalu plagiat. Plagiat ini adalah mengambil data orang yang tidak kita sertakan sumbernya. Apakah itu ide, apakah itu definisi, apakah yang lain-lainnya, tapi Bapak Ibu pastikan sebutkan sumbernya. Kalau yang Bapak Ibu itu ambil karya Bapak Ibu sendiri, tapi tidak Bapak Ibu sebutkan sumbernya, kita sebut dengan plagiat sendiri ya, plagiarism. Saya rasa itu Pak, sudah habis waktunya, masih ada Pak Anas? Sudah cukup ya Pak. Nanti kita bahas. Sudah Bu ya. Saya mau bahas tentang template sebenarnya, jadi karena waktunya ya itu waktu kita terbatas, jadi barangkali itu saja dulu. Nanti kalau ada waktu kita bahas lagi, karena yang penting juga karena kalau kita memilih terbit artikel kita di jurnal tertentu, kita akan menyesuaikan dengan template-nya. Saya mau mendemokan bagaimana cara menulis artikel sesuai template, karena ini penting sebenarnya. Tapi karena waktu kita terbatas, ya kita mungkin ada sesi berikutnya nanti gitu. Jadi sementara saya sampaikan sampai situ dulu, Bapak Ibu. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita masih bisa ketemu di. Baik Bapak Ibu yang berhadir di Zoom maupun di live streaming, kita ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita. Alhamdulillah, berikut kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Barangkali melalui chat sudah kita catat ada beberapa pertanyaan, terutama untuk Bapak Dr. Yufrizal kayaknya. Jadi kemudian mungkin kita kasih kesempatan dulu kepada Bapak Yufrizal karena pertanyaannya sudah lebih duluan ini. Setelah itu baru kita buka tanya jawab secara langsung via Zoom ini. Ada 6 pertanyaan ini Pak. Yang pertama dari Bu Isnania, kemudian dari Bapak Jeffrey Ramadhani, Bapak Charles, Ibu Yusutria, Ibu Yayah, kemudian Bapak Karpen ini ya, Pekanbaru. Oke. Perlu kita bacakan ya Pak ya? Kita share saja, mohon izin kita share screen barangkali. Ya. Sebentar. Ya. Oke, stop.
Barangkali kita bacakan saja, belum di-save kayaknya, belum tampil. Pertama dari Ibu Isnania, bagaimana cara menentukan atau menguji kualitas tulisan yang telah kita buat sehingga penulis dapat melakukan pemetaan kemana yang akan diterbitkan. Gitu. Yang kedua dari Bapak Jeffrey Ramadhani, kita sebagai penulis pemula apakah boleh buat artikel review karena kita belum pernah menulis sama sekali atau baru 1 atau 2 tulisan. Yang ketiga dari Bapak Charles, pertanyaan beliau, apa ada indikator jurnal yang objektif dan mereview sebuah jurnal? Karena proses review sebuah jurnal tersembunyi dan tidak diketahui secara publik. Kemudian dari Ibu Yusitria, bagaimana cara mensiasati agar persentase plagiat dari artikel kita tidak terlalu tinggi? Dari Ibu Yayah, bagaimana cara mengetahui bahwa artikel kita tidak diterima atau ditolak? Sementara kita sudah lama menunggu. Ini barangkali mungkin sudah submit di sebuah jurnal, belum ada respon dari pengelola jurnal. Yang terakhir ini dari Bapak Karpen. Pada state of art, apakah boleh menulis judul artikel? Mohon pencerahannya. Ada 6 pertanyaan ini yang ditujukan kepada Bapak Epi. Barangkali bisa dijawab, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Anas. Jadi apa namanya ini saya ternyata di chatting ada ya. Saya nggak perhatiin tadi. Iya Pak. Di chatting semua ya, di chatting di Zoom ya. Oke. Jadi yang pertama dari Bu Isnania terkait dengan cara menguji kualitas artikel kita. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita sudah ikuti yang pemaparan kita tadi, termasuk pemaparan dari Pak Supraman tadi, cara yang gampang menguji artikel kita itu adalah dengan di bagian step of the art tadi itu. Pada step of the art itu, kita akan mengulas paling tidak, usahakan ada 10 jurnal sebelumnya yang sudah kita bahas, yang kita sudah tahu kelebihan dan kekurangannya, sehingga kita tahu bahwa posisi kita ada yang baru gitu. Jadi kalau kita tahu sudah ada yang baru dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka kita sudah menganggap kita sudah lebih baik. Jadi pastikan memang yang disampaikan Bu Dekan tadi itu kita memang harus banyak baca artikel Bapak Ibu. Di saat kita nggak pernah baca artikel lalu kita bikin tulisan, kita merasa baru, ternyata orang 2 tahun 3 tahun sebelumnya sudah bikin gitu. Nah ini pentingnya kita mengetahui kualitas artikel kita itu dengan kira-kira dengan penelitian sebelumnya sudah ada yang bikin nggak gitu. Nah kalau saya lihat tadi share-nya Pak Supraman di IAIN Bukit Tinggi kayaknya sudah punya akses untuk ke publisher ternama gitu kan, jadi bisa buka send direct dan lain sebagainya. Jadi yang akses ke aplikasi publisher seperti itu sangat penting bagi kita mendapatkan informasi terbaru di bidang penelitian kita itu gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ada 10 saja artikel yang publis di jurnal bereputasi terkait bidang kita itu Bapak Ibu sudah bisa mereview, sudah tahu kelebihan kekurangan, sudah dapat gap analisisnya, lalu kita dapat sesuatu yang baru dari situ gitu. Maka Bapak Ibu sudah bagus kualitas artikelnya. Artinya dari artikel-artikel sebelumnya yang sudah publis di publisher ternama, kita ternyata menemukan sesuatu yang baru gitu, yang belum dikerjakan orang. Nah, kita bisa merasakan sendiri Bapak Ibu. Nah, itu juga akan terlihat dari referensi kita. Di referensi itu kelihatan kita membaca apa saja gitu. Nah, kita silakan ukur diri kita sendiri dari referensi kita itu referensinya mana saja gitu. Jadi jangan sampai nanti referensi kita 10 tahun lebih dari 10 tahun terakhir gitu. Artinya kan bacaan kita masih bacaan yang lama, jadi kita belum baru gitu. Nah, kita yang ukur sendiri Bapak Ibu kualitas artikel kita itu terkait dengan referensi-referensi dan kita sudah menyatakan apalagi bagi mahasiswa yang S3 Bapak Ibu. Mencari novelty itu satu yang sangat berat, tapi kalau tidak membaca maka akan susah gitu. Maka bagi mahasiswa S3 itu biasanya pada semester 1, semester 2 itu paling suruh oleh promotornya disuruh ini aja Bapak Ibu. Baca-baca jurnal itu lalu cari gap analisisnya gitu. Kebanyakan seperti itu. Maka begitu kita sudah dapat gap analisis dari artikel-artikel yang sudah pernah terbit, apalagi di lembaga bereputasi, maka kita sudah bisa menyatakan bahwa artikel kita itu baik atau bereputasi. Jadi silakan kita ukur sendiri gitu. Nah, kalau sudah bereputasi, kira-kira orang lain belum pernah bikin, Bapak Ibu jangan submit di jurnal yang biasa-biasa saja. Rugi Bapak Ibu, ibarat kita punya emas, Bapak Ibu jualannya di kaki 5 gitu. Nah, jadi pastikan cari juga
Ini juga ada triknya gitu, bagaimana mencari publisher atau jurnal yang sudah bereputasi. Yang apakah yang Index Scopus, nanti Bapak Ibu juga banyak pilihan, begitu dapat jurnal yang bereputasi, asumsi selalu bayar. Jadi kalau selalu bayar itu biasanya jurnal yang terbitnya sering ya. Tapi kalau jurnal yang cukup wah itu dia nggak berbayar, tapi memang seleksinya sangat ketat. Kan tahu hadir tentunya. Ya, dia gratis tapi seleksinya sangat ketat. Nah, itu pilihan kita aja Bapak Ibu. Mau publish di jurnal yang Scopus, ada jurnal Scopus itu terbitnya 1 bulan sekali. Ada jurnal Scopus itu terbitnya 3 bulan sekali. Ada yang 2 bulan sekali. Ada yang paling tidak itu dua kali dalam setahun. Jadi kalau jurnal Scopus yang terbit 1 bulan sekali, mungkin akan beda dengan jurnal Scopus yang terbit 2 bulan sekali. Pasti proses reviewnya akan berbeda gitu. Nah, di situ juga kita bisa menjadi Bapak Ibu coba carilah di mana publikasi yang pas untuk jurnalnya. Jadi ada juga trik-triknya, tapi coba. Jadi setelah Bapak Ibu mendalami tentang jurnal ini, ternyata banyak lagi dalamnya yang perlu kita pahami gitu. Jadi sering kita hanya tahu jurnal, ternyata di dalamnya banyak lagi yang perlu kita pelajari. Jadi kalau kita sudah terjun ke situ, Bapak Ibu otomatis akan belajar. Oke, itu yang pertama untuk Ibu Isnania ya. Lalu yang kedua, sebagai penulis pertama Pak Jeffrey ya. Kita sebagai penulis pemula, apakah boleh buat artikel review? Nah, artikel review ini Bapak Ibu tergantung dari, lihat dulu jurnal tujuan kita, apakah dia menerima artikel review. Kalau seandainya menerima, silakan saja. Tapi kalau saya sih artikel review, usahakan minimal ada 3 Bapak Ibu, 3 topik yang sejenis di situ yang Bapak Ibu review. Dan pastikan begitu kita mereview, jangan kesimpulan kita salah gitu. Orang sudah bikin bagus-bagus, ternyata kita salah menyimpulkan. Karena kita kan menyimpulkan ulang dari hasil pekerjaan orang gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati juga. Karena di literatur review biasanya nggak ada metode penelitian. Dia pasti ada metode pengambilan data seperti apa gitu kan. Lalu pengumpulan datanya, teknis surveinya, dan lain sebagainya. Mungkin itu pembahasannya. Tapi pastikan Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai kesimpulan kita salah. Dan literatur review itu bagi mahasiswa S3, Bapak Ibu, itu salah satu artikel yang dicari-cari orang gitu. Karena dengan membaca artikel Bapak Ibu tuh dia sudah memahami ada 5 pembahasan di dalamnya gitu kan. Itu gampang. Saya juga seperti itu dulu gitu. Jadi kalau mencari artikel untuk memahami satu bidang saya, waktu itu misalnya web mining, saya cari literatur review tentang web mining. Karena begitu kita dapat artikel itu, di dalamnya pasti membahas 5-10 metode kan. Jadi di satu artikel itu kita dapat ilmu yang lengkap gitu. Tapi jangan sampai salah kita mereview. Nah, ini yang jadi beban kita untuk literatur review. Kita boleh-boleh saja, tapi hati-hati Bapak Ibu dalam menyimpulkan. Saya takutnya di kesimpulan gitu. Jangan sampai kita salah menyimpulkan berbeda dengan yang disampaikan di artikel aslinya. Nah, itu perlu dipahami betul. Kalau perlu artikel itu Bapak Ibu coba. Maka kalau kita punya artikel, bagaimana artikel kita itu dicoba orang gitu. Kalau ada artikel yang susah dicoba orang, maka kita akan susah melakukan artikel review gitu. Nah, itu pastikan Bapak Ibu kalau artikel review, semua artikel itu kalau bisa kita uji coba, kalau ada hal-hal yang sifatnya praktek dan sebagainya, dicoba sendiri dan memang hasil seperti yang disampaikan di artikel aslinya. Jadi silakan saja Bapak Pak Jeffrey ya. Cuman itu yang saya sampaikan lagi, hati-hati dalam terkait dengan kesimpulan. Kemudian Pak Charles, apa ada indikator jurnal yang objektif dalam mereview sebuah jurnal? Karena proses review sebuah jurnal tersembunyi dan tidak diketahui secara publik. Nah, ini Bapak Ibu salah satu indikator dalam penilaian jurnal. Kalau kita diakreditasi, tidak ada sebuah naskah yang langsung publis. Jadi artikel yang masuk ke sebuah jurnal itu langsung publis, maka itu jadi bermasalah kalau sewaktu misalnya jurnal Resti gitu Pak. Sekarang kan Sinta 2 tuh. Lalu waktu kita naik level, misalnya kita ngajukan reakreditasi, lalu ada satu artikel yang masuk langsung diterima gitu. Nah, itu catatan bagi editor, kita bisa turun akreditasinya gitu. Jadi walaupun itu di belakang layar, tapi sistem ini sudah mulai mencoba bagaimana agar jangan ada permainan-permainan yang tidak fair. Jadi kalau kita dalam pengelola jurnal itu kita harus transparan, nggak boleh fair. Jadi terkait dengan hasil review, apa di sini indikator yang objektif ya. Jadi secara langsung tidak terlihat, cuman di dalam penyampaian di jurnalnya itu disampaikan memang seluruh artikel yang masuk misalnya akan direview oleh 2 orang reviewer yang kompeten. Jadi pastikan Bapak Ibu artikelnya akan direview gitu.
nggak ada artikel yang nggak direview. Jadi proses review itu jalan. Jadi itu syarat utama dalam proses pengelolaan jurnal. Jadi kalau kita mau masuk Bapak Ibu pengelola jurnal yang ada, mungkin di sini banyak pengelola jurnal, maka proses itu dilalui gitu. Jangan sampai ada artikel yang langsung publis gitu. Ini jadi kendala bagi para pengelola jurnal yang kerjasama dengan seminar atau konferen. Seminar atau konferen dia ingin kerjasama lalu publis di jurnal kita gitu. Kita nggak bisa melakukan langsung terima, kita tetap melakukan review. Jadi artinya walaupun dia di konferen nyatakan diterima, di jurnal kita belum tentu Bapak Ibu. Kita akan proses review lagi gitu. Kalau tidak itu jadi sandungan bagi kita yang sudah berdarah-darah membangun jurnal, lalu dengan 1-2 jurnal itu kita jadi turun. Nah itu jadi apa? Jadi ini juga tanggung jawab pengelola jurnal Pak Charles. Jadi kalau pengelola jurnalnya ini yang muncul apa? Ada jurnal abal-abal atau jurnal apalah. Ini jadi tantangan bagi kita, bagi para pengelola jurnal. Nanti secara bertahap akan terbuka aja itu Pak, mana jurnal yang baik, mana yang tidak. Jadi silakan dilihat aja Bapak Ibu proses reviewnya dan lihat kualitas artikel yang publis di jurnal itu. Jadi bisa kita cek. Jadi prosesnya memang tersembunyi, tapi sampai saat ini kita bisa lihatnya seperti itu. Lalu ada isu jurnal bisa dibeli atau dibayar. Nah ini juga hati-hati Bapak Ibu, ada jurnal abal-abal itu. Kalau jurnal kita yang baik, kalau seandainya ada biaya-biaya disampaikan di jurnalnya Bapak Ibu. Ada jurnal yang waktu kita submit dia minta bayar, ada aturannya di situ. Ada jurnal yang proses reviewnya bayar, dijelaskan di jurnalnya. Ada jurnal yang proses publisnya yang bayar, dijelaskan juga. Jadi terkait dengan biaya-biaya itu dijelaskan dengan detail di jurnalnya. Kalau ada biaya-biaya yang diminta oleh orang-orang tertentu yang tidak tertulis di jurnalnya, Bapak Ibu jangan mau gitu. Maka itu yang tadi saya sampaikan, kalau kita mau publis sebuah jurnal, pahami semua informasi yang ada di jurnalnya itu, termasuk masalah biayanya. Jadi harus kita pahami betul. Oke, itu Pak Charles, lalu Ibu Winda ya? Oh ini bukan ya? Ibu Yusutria ya? Bagaimana cara mensiasati agar persentase plagiat dari artikel kita tidak terlalu tinggi? Jadi kalau saya dulu ikut beberapa pelatihan terhadap plagiat itu ada banyak triknya, Bapak Ibu. Cuman saya nggak mau nyampaikan di sini lah. Jadi saya takutnya mengajarkan tidak baik gitu. Ada beberapa trik yang agar kita tidak bisa plagiat. Cuman yang perlu saya sampaikan mungkin Bapak Ibu melakukan parafrase saja. Jadi dari suatu artikel Bapak Ibu ubah dengan gaya bahasa Bapak Ibu sehingga menjadi berbeda dengan aslinya. Kalaupun nanti di plagiat itu beberapa yang paling banyak itu persentasenya itu biasanya di bagian penduluan lalu di referen. Biasanya ada beberapa yang dikeluarkan dalam proses proses cek plagiat atau similarity itu gitu. Jadi untuk ini saya mungkin sarankan coba lakukan parafrase aja Bapak Ibu dari sebuah definisi yang disampaikan seseorang, Bapak Ibu ubah dengan bahasa Bapak Ibu sendiri tapi maksudnya sama gitu. Di luar sana banyak Bapak Ibu trik dan triknya untuk agar ini, cuman saya mungkin nggak mau nyampaikan di sini lah Bapak Ibu, takutnya mengajarkan tidak baik gitu. Oke, lalu itu Ibu Yusutria ya, lalu Pak Winda, siapa lagi ya? Apa lagi Pak? Ada ke bawah? Bu Yayah ya? Ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa artikel kita diterima atau tidak setelah sekian lama menunggu? Jadi Bapak Ibu kalau kita di OJS 3 atau OJS 2, saya di OJS 3. Kalau kita di OJS 3 itu real time Bapak Ibu. Bapak Ibu begitu masuk artikel, lalu diproses apa tidak, silakan login dengan akun sendiri, maka akan kelihatan status artikel Bapak Ibu. Kalau begitu Bapak Ibu login, statusnya tertulis submission, berarti belum diproses oleh editor. Tapi begitu Bapak Ibu masuk ke akun Bapak Ibu di jurnal tersebut, tertulis review, berarti sedang dalam proses review. Nanti muncul lagi hasil-hasil yang lain. Jadi kalau sekarang sudah kalau pakai OJS 3, semua sudah real time Bapak Ibu. Jadi ini juga yang perlu kita ketahui sebagai autor, jangan menanya-nanya juga ke pengelola jurnalnya. Bapak Ibu tinggal login, lihat sendiri hasilnya gitu. Langsung kelihatan real time, jadi tahu langsung Ibu. Jadi sudah dimudahkan kita dengan OJS yang versi 3. Jadi kita bisa cek. Tapi cuma saya nggak tahu kalau di OJS 2 ya, apakah muncul seperti itu. Karena saya ini coba pakai OJS 3, jadi kelihatan. Jadi tidak perlu kita tanya lagi, tinggal login, kita akan tahu status artikel kita.
juga tahu apa artikel kita itu sedang direview oleh berapa orang. Nanti ada review 1 dari 2, review 2 dari 2. Berarti 2 orang sudah mereview artikel Bapak Ibu, berarti editor sedang menunggu keputusan. Nah, ini juga keputusan editor kadang-kadang jadi apa? Jadi penentu juga gitu. Lalu berikutnya siapa lagi ya? Dari Karpen. Ini ada usul demonstrasi template ya. Mungkin waktu Ya. kita nggak cukup ya Pak Nas ya. Ini Pak Karpen ya dari Pekanbaru. Pada state of the art, apakah boleh menuliskan judul artikel? Nah, tadi state of the art itu ada di bagian penduluan ya Pak ya. Jadi state of the art itu lebih kepada kita membahas penelitian-penelitian yang terkait ya, penelitian-penelitian yang terkait dengan bidang yang sedang kita teliti. Nah, kita artinya menceritakan penelitian yang telah dilakukan orang. Jadi jangan nanti, mungkin ini maksudnya sama seperti di skripsi itu, setelah melihat latar belakang dan sebagainya, maka kami membuat penelitian dengan judul ini gitu Pak ya. Maka itu sebenarnya jangan dihindari, itu nanti seperti skripsi jadinya gitu. Jadi judul itu biar satu aja di atas Bapak Ibu, jadi jangan ditulis ulang di bawah gitu. Karena nanti ini banyaknya waktu nulis-nulis skripsi seperti itu. Jadi kita pahami bahwa latar belakang di sini, step of the art di sini adalah kita melihat penelitian yang telah dilakukan orang sebelumnya, lalu kita tahu ada kekurangan, lalu ada gap analisis itu ya, ada kesenjangan yang kita masuk posisi di situ gitu. Maka kita menyampaikan bahwa kita akan membahas itu. Jadi jangan disampaikan judul artikelnya di pendahuluan itu, cukup di atasnya saja. Saya rasa itu ada lagi. Terakhir ini Pak ada pertanyaan. Pak Sarul ya. Izirwan Pak. Bagaimana menembus? Pak Sarul ini siapa nih? Iya. Ada Pak Sarul Ismet. Oh iya iya. Apakah boleh mensitasi artikel sendiri yang sudah publis? Mensitasi artikel sendiri boleh Bu, Pak ya, boleh Pak Sarul, tapi pastikan memang sitasi itu kita tuliskan sumbernya. Yang nggak boleh itu yang tadi save plagiat itu kita menyebutkan sesuatu yang sudah kita publis di artikel sebelumnya, tapi kita nggak tuliskan sumbernya gitu. Tapi juga dikurangi Bapak Ibu, jangan sampai banyak nanti citasinya kita semua gitu. Kalau ada 10 rujukan lalu 5 rujukan dari kita aja. Nah, itu juga tidak bagus gitu kan. 1 atau 2 silakan saja. Tapi yang dikatakan save plagiat itu kalau kita tidak menyebutkan sumber terdahulunya. Jadi Bapak Ibu ini versi baru lagi padahal sebelumnya sudah publis di artikel yang lain. Jadi pastikan juga disebutkan sumbernya. Lalu apakah bisa satu forum konferensi semua hasilnya jadikan artikel edisi khusus? Nah, ini yang forum konferensi ini Bapak Ibu maksudnya mau terbit di mana? Di proceeding. Kalau terbit di proceeding memang sudah seharusnya, kalau dia konferen terbitnya di proceeding. Tapi kalau terbitnya di jurnal, Bapak Ibu ini hati-hati gitu. Kalau di Indonesia kayaknya edisi khusus itu tim PAK kayaknya belum sepakat sepertinya gitu. Jadi kalau di jurnal kita itu terbit 3 kali dalam setahun, lalu tiba-tiba ada edisi khusus karena kita ada konferen gitu kan, lalu ada edisi khusus gitu. Nah ini juga hati-hati di tim PAK kayaknya belum menyetujui tentang edisi khusus. Dan kalau Bapak Ibu bikin edisi khusus, betul-betul khusus gitu. Misalnya kita bikin edisi khusus tentang kalau kita di informatika misalnya tentang topik security gitu kan, maka memang topik artikel yang ada di situ memang topik tentang security saja gitu. Ya nanti ada topik-topik yang lain dimasuk ke situ. Berarti itu bukan edisi khusus namanya gitu. Jadi edisi khusus itu betul-betul artikelnya khusus dan sesuai dengan topiknya. Jadi kalau dia konferen tentu artikelnya banyak Bapak Ibu. Dan biasanya kita publis misalnya 10 artikel per publis, pas konferen masuk 50 artikel gitu. Nah itu kan jadi masalah di PAK gitu Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati seandainya Bapak Ibu nanti begitu ke konferen lalu dijanjikan masuk di edisi khusus. Maka tim PAK, mungkin Ibu Dekan yang lebih tahu terkait dengan PAK ini gitu. Takutnya kita sudah bersemangat, kita sudah bayar, lalu muncul di edisi khusus, ternyata nggak diakui. Nah ini juga perlu kita pahami. Kemudian siapa lagi Pak ya? Yang terakhir Pak, bagaimana dari Bapak Nizirwan, bagaimana menembus publikasi jurnal yang berprestasi bagi pemuda? Scopus ya? Pak yang mana nih? Mana lupa nih? Yang Pak Nizirwan Pak. Pak Nizirwan. Ya. Ini dosen saya nih Pak. Waduh, nggak enak saja. Kok saya kelewat? Nggak ada di sini Pak ya? Di YouTube ya? Iya. Oh enggak di live. Saya lanjutkan di apa ya Pak ya? Chatting baru.
Oh, chatting baru. Sorry, siap. Oh, udah ada baru ya. Bagaimana menembus publikasi jurnal yang bereputasi Scopus bagi author pemula? Ya betul. Nah, ini Pak Nizir nih uji saya ini. Beliau sudah ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak terkait dengan Scopus, yang penting artikel kita dulu, kita cek dulu kualitasnya. Memang kalau saya sih seringnya kalau masuk artikel itu ke jurnal tertentu, saya download artikel yang sudah publis di situ. Tujuannya apa? Tujuan saya ingin memahami model-model yang diterima editor itu seperti apa. Gitu. Jadi kita sesuaikan dengan gaya, ya artinya kita kan mempublis ke sebuah jurnal, tentu kita akan mengikuti versi orang itu. Gitu. Nah, bagaimana kita memahami versi orang itu yang melalui artikel yang sudah publis di jurnal itu. Gitu. Jadi kita banyak bikin jurnal tapi nggak melihat artikel yang sudah publis jurnal tersebut. Maka saya rasa salah satu juga yang sering saya ingatkan di jurnal Resti itu kalau mau publis silakan download artikel yang sudah pernah. Kita kan open source gitu kan, download artikel yang sudah punya publis, silakan dibaca, dicek seperti apa yang sudah dipublis. Nah, kita kan bisa melihat itu seperti itu kira-kira yang disetujui atau yang dianggap layak di jurnal tersebut itu. Jadi mungkin itu Pak Nizir. Mohon maaf Pak, jadi mungkin cukup Pak ya? Ya, pertanyaan Bapak ya cukup Pak sekarang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Yufrizal yang telah menjawab ya dari banyak sekali pertanyaan nih yang tertuju kepada beliau. Berikut ada 2 pertanyaan saya catat